Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan terkasih, selamat berakhir pekan. Marilah kita meluangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Sabtu 14 September ini diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara jemaat terkasih, kitab Yudas dalam suratnya berkata, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas 1 ayat 3. Memang iman itu harus diperjuangkan. Yudas mengingatkan, sekalipun di tengah-tengah jemaat atau gereja itu kita bertemu dengan orang-orang yang menyalahgunakan kuasa atau anugerah yang diberikan kepadanya. Menurut Yudas, mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahapnya dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Ada yang seperti Kain yang iri karena ibadah Habil yang berkenan sehingga ia membunuh adiknya. Bileam yang karena upah dan sogokan rela mengutuk umat Tuhan, dan Korah memimpin umat untuk memberontak kepada Musa. Kitab Yudas ini memberikan contoh-contoh yang demikian agar kita berhati-hati. Kita diingatkan untuk berjuang mempertahankan iman kita dan tidak menyalahgunakan anugerah Allah. Tetapi ia berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20. Saudara jemaat Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menantinya. Kehilangan upah yang besar menjadi alasan dari peringatan tersebut. Tuhan ingin agar kita mengandalkan Dia tanpa ragu sejak awal hingga akhir dari perjalanan iman kita di bumi. Hal ini membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa menikmati berkat-berkat kasih karunia yang disediakan di dalam Kristus. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ibrani 3:14. Oleh karena itu jangan lepaskan kepercayaanmu. Sekalipun sejenak, janganlah pernah melupakannya. Bukan saja karena fatalnya akibat dari tindakan itu, tetapi juga besarnya kerugian yang akan diterima akibat meninggalkan percaya kepada Kristus, karena akibatnya adalah maut yang kekal. Dan kerugian besarnya adalah kita menyia-nyiakan upah besar dari Allah yang menanti di depan mata. Pasal 10 ayat 35. Ketika membaca ajakan dan dorongan semacam ini, orang mungkin akan bertanya, sampai kapan menantinya? Bukankah menunggu adalah pekerjaan yang membosankan? Apalagi menunggu dalam konteks jemaat penerima surat Ibrani ini. Tetapi ketika menunggu sesuatu dalam penindasan yang berkepanjangan, dikucilkan, dianiaya, dan harta semua dirampas, seperti yang dialami penerima surat Ibrani, bukan saja membosankan, tapi juga menakutkan dan penuh kecemasan. Menanti dalam penganiayaan yang dialami semakin membuat waktu itu serasa lebih panjang dari biasa, sehingga banyak di antara mereka yang mau menyerah dan kembali kepada imannya dan ajaran yang lama. Setidaknya dengan begitu mereka ingin agar mereka meninggalkan imannya, dengan begitu mereka merasa terhindar dari aniaya, terhindar dari diskriminasi dan intimidasi sosial. Sebab itulah penulis surah Ibrani ini meminta kita untuk senantiasa bertekun. Iman memang harus diperjuangkan. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan dalam Roma 5 ayat 3-4, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dengan demikian juga kita akan menerima janji Tuhan kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, di saat kami diuji oleh karena banyaknya kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi di sekeliling kami. Namun firman-Mu mengajak kami untuk setia kepada firman Tuhan.
setia kepada persekutuan, dan setia kepada iman kami. Biarlah kami Tuhan bertekun dan bersabar, dan pada akhirnya sebagaimana janji-Mu akan menerima upah kami yang besar yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah kami menjadi orang yang rela berjuang dan rela Tuhan di dalam kehidupan ini, dalam penantian kami untuk bertekun dan tidak mau dikalahkan oleh kejahatan, namun mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.